Ini serius, guru honorer mau dipenjarain, udah gajinya gak sejahtera, ada aja cobaannya. Ibu Supriyani dituding menganiaya muridnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Saya sih gak habis pikir, ada murid kelas 1 SD yang dengan entengnya mengadukan gurunya sendiri ke polisi, yang kebetulan adalah bapaknya. Pihak sekolah sempat memanggil untuk klarifikasi. Saat itu Bu Supriyani tidak mengakui apa yang dituduhkan, begitu juga di hadapan kepolisian. Saksi yang dimintai keterangan juga tak pernah menyebut jika ia melakukan penganiayaan. Terus kok masih bisa diproses? Nanya aja ini mah Pak, kawal yuk. Kasihan ibunya, minimal bantu ramaikan. Dan menurut informasi awal si anak jatuh dari selokan yang membuat pahanya terluka di bagian dalam, bukan dipukul pakai sapu hijau seperti yang dituduhkan. Jadi ingat, saya juga pernah dipukul pakai bambu tipis berbekas. Saya ngelapor tapi justru diomelin balik. Pak, jangan didik anak Anda dengan cara seperti ini. Nih, awal-awal mental jagoan lahir. Oh iya, jabatan Bapak juga gak akan abadi. Kalau Bapak tidak terima dengan sanksi yang berada dalam batasnya, lebih baik cari sekolah lain. Ya mudah-mudahan masih ada yang terima. Atau didik sendiri aja deh. Capek saya lihat berita gini. Mari kita kawal agar Ibu Supriyani mendapat keadilan. Kalau ada info baru atau kejelasan lain, kabari ya. Debat tetap pakai adab. PGRI Kabupaten Konawe Selatan, Pengurus Cabang NU Kabupaten Konawe Selatan, LBH HAMI Konawe Selatan, KNPI Konawe Selatan, LBH Ansor, Lembaga LSM Lira Konawe Selatan, Pemuda Muhammadiyah Konawe Selatan, Lembaga Investigasi Negara Konawe Selatan, Media Teropong Angkasa, Media Info Publik. Kami menuntut, meminta kepada Kajari Konawe Selatan untuk menangguhkan penahanan atas saudara kami, Supriyani SPD, Guru SDN 4 Baito, dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan bisa kembali bertugas sebagai guru kelas 1 karena tidak ada yang bisa menggantikan tugas beliau sebagai guru kelas 1. Yang kedua, berhubung yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Tiga, yang berhubung sedang mengikuti seleksi P3K. Bebaskan! Bu, mungkin sedikit perasaannya ada surat penangguhan dari PN Andolo seperti apa, Bu? Alhamdulillah senang deh, sudah banyak yang membantu untuk bisa bebas ini. Bu, mungkin terkait dugaan-dugaan penganiayaan itu mungkin bisa membantah atau seperti apa, Bu? Semua itu tidak benar ya, tidak benar, tidak benar. Bu, kalau terkait dengan yang permintaan itu kan sempat bantah oleh orang tua siswa ya, yang Pak Hasim itu. Itu yang 50 juta katanya tidak betul. Gimana itu, Bu? Apakah betul atau gimana, Bu? Yang bilang itu bukan dari orang tua korban, tapi Pak Desa. Yang tadinya menawarkan, tapi dia tidak terima kalau di bawah 50 juta dia mintanya siapa Yang tidak terima ini Pak orang tua siswa atau siapa? Orang tua korban. Dia mengatakan sendiri gitu dan Ibu dengar langsung gitu. dari Pak Desa. Oh, dari Pak Desa. Ini siswa perwalian itu atau beda? Waktu kejadian itu, Ibu lagi di mana? Ada di kelas saya, Pak. Di kelas 1 ya? Kelas saya kelas 1B, sedangkan dia ada di kelas 1A. Berarti Saya pernah Ibu bertemu dengan korban ini. Berarti menegaskan lagi Ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah, Pak, saya tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Jadi, Bang, mungkin bagaimana Bang langkah hukumnya ke depan seperti apa? iya, jadi tadi kan saya coba memanggil semua, termasuk ibu ini, termasuk saksi-saksi bu guru yang telah diperiksa ya. Kami mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan jadi kalau dari tadi kami sudah diskusikan, kami sudah bahas bahwa ini memang banyak kejanggalan.
dari dakwaan JPU kan kita sudah lihat bahwa dia mengatakan bahwa itu katanya dipukul pakai sapu satu kali, ya. Ini kan bukan yang kami yang bilang, ini dakwaan dari jaksa, dipukul satu kali. Tapi kemudian kita mencocokkan dengan apa yang menjadi bukti luka, itu menurut kita sangat janggal sekali. Apalagi ada ibu tadi, ibu siapa? Siti Nur Aisyah. Itu Ibu Siti Nur Aisyah di tanggal 26, karena kan kejadiannya katanya tanggal 24, Ibu Siti Nur Aisyah yang melihat langsung juga luka itu. Dan dia secara spontan dia bilang bahwa luka ini bukan dia mengatakan bahwa luka ini melepuh, seperti melepuh. Jadi bukan dipukul, jadi dia melihat langsung itu ibu guru, karena mereka datang ke sekolah pada tanggal 26 dan itu anak dibuka celananya dan diperlihatkan lukanya itu. Nah, termasuk keterangan-keterangan ibu Lilis tadi, kalau dakwaan JPU kan dikatakan bahwa ini katanya ibu Lilis, Bu Supriani ini masuk memukul di jam 10 di ruangan kelasnya ibu Lilis, kan ibu Lilis kan 1A mengajar, ibu Supriani ini 1B. Nah, sementara keterangan dari ibu Lilis tadi kami sudah tanya bahwa jam 10 itu anak-anak sudah tidak ada di dalam ruangan, sudah pulang semua, karena memang selama ini jadwal pulangnya itu jam 10, dan posisinya ibu Supriani ini juga begitu, jam 10 itu anak-anak kelasnya juga sudah pulang, dan mereka ini seperti kebiasaan hari-hari sebelumnya bahwa jam 10 itu baik itu Ibu Lilis maupun Ibu Supriani itu di dalam kelas membersihkan ruangan, karena mereka yang membersihkan dan mengatur meja. Jadi ini tidak sesuai, tidak sinkron ceritanya, karena kalau dikatakan bahwa Ibu Supriani ini masuk jam 10 dan melakukan pemukulan, yang dipukul siapa? Karena menurut keterangan kepala kelasnya, anak-anak sudah tidak ada itu, karena dia yang kasih pulang anak-anak itu jam 10 sudah tidak ada, sudah pulang. Nih buat guru-guru di seluruh Indonesia Raya, kalau ketemu sama orang tua yang banyak mulut, banyak cakap, dididik sedikit, hak terimanya lebih besar. Coba bilang sama wali muridnya, didik sendiri anakmu teman, ajari sendiri. Satu lagi bilang Bu, bilang sama wali murid itu, daripada saya didik satu murid yang nggak tahu diri, biarlah ikhlas Bu, ikhlas, biar dia jadi orang bodoh, nggak bermanfaat. Buang aja, buang murid yang seperti itu, wali murid yang seperti itu, buang. Bilang kayak gitu Bu. Nih ya gua kasih tahu ya untuk murid-murid zaman sekarang ya. Murid-murid zaman dulu juga sama nakal, sama berantem, sama nakal. Serius sama nakal. Apalagi zaman dulu tuh badannya gede-gede, kekar-kekar, kumisnya udah pada keluar. Tapi kita tuh takut sama guru. Ketika guru melotot udah kita diem. Zaman sekarang nakal nggak seberapa, gayanya naudzubillah. Guru dilawan, bahkan banyak murid-murid zaman sekarang, bocah-bocah zaman sekarang ngelawan orang tua. Serius, gua nggak ngerti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar mahasiswa Universitas Halaleo bersama calon-calon guru masa depan menyatakan sikap secara tegas untuk membersamai daripada penggalan kasus Ibu Supriani di Kabupaten Konawe Selatan. Maka dari ini kami minta agar Ibu Supriani dibebaskan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup guru! Ini ada berita update lagi, viral guru honor di Konsel ditangkap setelah hukum anak polisi. Lagi dan lagi berurusan sama salah satu oknum dari kepolisian. Ibu Supriani ini ngajar di kelas 1 SD Negeri 4 Baito. Dan setelah diusut sama kepala sekolahnya, dia mendatangi para saksi yang melihat kejadian tersebut. Ternyata itu tidak benar. Anak kelas 1 yang diduga sebagai korban tersebut memiliki luka lebam di pahanya, dan itu ternyata akibat dia jatuh di selokan. Kepala sekolah udah mencari tahu dari saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, dan katanya anak itu jatuh di selokan. Sampai-sampai semua kepala sekolah dari TK, SD, SMP sekecamatan Baito dia membuat surat keputusan untuk pembebasan ibu tersebut. Dan kalau itu nggak dikabulkan, mereka bakal mogok belajar mulai dari TK, SD sampai SMP sekecamatan Baito. Padahal sebelum ibu ini dilaporkan, kepala sekolah, para guru di SD tersebut sudah mencoba berkali-kali mendatangi rumah Pak Polisi itu dan mencoba meminta maaf agar masalahnya nggak berlarut-larut. Ternyata nggak ada solusi sama sekali. Malah ujung-ujungnya ibu itu tetap dilaporin sama oknum polisi tersebut. Sebenarnya memang nggak ada bukti yang kuat secara CCTV atau apapun mengenai kejadian itu. Tapi menurut gua ya, kalau udah satu sekecamatan guru ngebela tuh ibu guru, berarti mereka tuh udah tahu banget kualitas ibu itu dan benar-benar nggak akan pernah ngelakuin hal seperti itu. Apalagi mereka sampai mempertaruhkan jabatan mereka dengan cara mogok belajar. Itu bener-bener udah parah banget sih.
Ya semoga aja kepala pemerintahan dari kabupaten tersebut, kepala pemerintahan kecamatan itu, kapolresnya, kapolseknya bisa menyelesaikan masalah ini supaya nggak berlarut-larut dan nggak ada mengganggu proses belajar mengajar di kecamatan Baito. Kesian juga sama siswa-siswa yang lain gitu kan. Jadi kalau pendapat kalian gimana nih? Coba kalian komen di bawah. Gimana ceritanya seorang guru honorer yang niatnya mendidik malah berakhir ditangkap polisi? Mirisnya lagi sampai diminta 50 juta kalau masalah mau selesai. Ini mah pemerasan teman-teman. Ya, bernama Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Sulawesi Tenggara, ditangkap karena dugaan menganiaya muridnya. Yang bikin heboh lagi, ternyata murid ini anak seorang polisi berpangkat Aibda. Murid itu berinisial D. Ngaku kalau ada luka di bagian pahanya. Katanya akibat hukuman dari Bu Supriyani ini pas dia lagi di kelas 1. Tapi anehnya saksi di tempat kejadian bilang gak ada kekerasan. Terus kepala sekolahnya juga bilang kalau Supriyani udah berkali-kali minta maaf ke keluarga murid buat nyelesain masalah ini. Tapi yang bikin tambah ribet, ada tuntutan absurd. Keluarga murid minta uang 50 juta biar kasusnya selesai. Padahal Supriyani dari keluarga sederhana. Dia cuma bisa bayar 10 juta katanya. Tapi ditolak mentah-mentah. Sekarang kasus ini jadi makin besar. Padahal guru honorer ini terkenal sabar dan ramah. Menurut ketua PGRI setempat, mereka juga sedang membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Di sini kita harus kritis dan harus mengawal teman-teman. Buka mata kalian dan jangan tinggal diam ketika keadilan kayak gini jadi bahan tawar-menawar.